Dan saya nggak pernah mimpi kalau seandainya, saya pernah mimpi, saya tahu saya pernah bermimpi ke Prancis untuk hidup atau visit Prancis. Cuma saya nggak pernah menyangka kalau seandainya mimpi saya dijawab oleh. Yo, bonjour les amis, udah ini and hi there. Ketemu lagi sama saya di Lensa Edo. Jadi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu, terus di like dan di komen juga kalau seandainya kalian suka video-video saya yang sebelumnya, atau video ini juga kalian berkomen nanti kalau seandainya ceritanya menarik untuk kalian. Dan jangan lupa juga di klik tanda lonceng notifikasinya di pojokan supaya kalian akan dapat notifikasi kalau seandainya saya kirim video terbaru. Ya, video mungkin yang bisa memotivasi kalian untuk ke Perancis. Jadi sebenarnya seperti yang kalian sudah tahu, saya ke Perancis basicnya adalah untuk kuliah S2. Tapi memang saya mulai dengan belajar bahasa Perancis di Perancis. Karena pada zaman itu saya nggak mampu atau saya belum bisa bicara bahasa Perancis atau level B2 seperti yang diharuskan di kampus-kampus Perancis. Dan juga saya nggak keterima waktu itu. Jadi sambil menyelam minum air, saya belajar dulu bahasa Perancis, terus mendaftar ke kampus-kampus di Perancis, dan akhirnya ketemulah atau diterimalah di tahun 2017 akhir di Paris. Dan sekarang saya tinggal di Paris, ini tahun ketiga saya di Paris, karena setelah selesai kuliah S2-nya untuk jurusan internasional bisnis dan sudah wisuda. Anyway, I'm gonna show you something. Voila. Ya, jadi ini adalah ijazah di Perancis. Jadi ini adalah diploma atau ijazah S2 di Prancis. Saya akan kasih tahu kalian bagaimana kuliah di Prancis atau semasa saya kuliah di Prancis untuk yang S2-nya ya. Jadi kalau saya nanti untuk yang kuliah bahasa Prancisnya, saya akan bikin ke video tersendiri karena sangat berbeda. So, stay tune. Ya, jadi saya mulai itu kuliah di Paris untuk S2-nya itu bulan September 2017. Kuliahnya 2 tahun seperti biasa. Jadi kami disuruh ada 1 semester full untuk belajar di kelas, yaitu semester 1. Jadi itu masa perkenalan materi, ya lumayan banyak materi dan kelasnya lumayan padat. Terus semester keduanya kami wajib untuk bikin magang. Jadi karena magangnya kebetulan itu ada peraturan khusus. Jadi saya kan sudah 2 tahun di Perancis sebelum saya mulai S2-nya. Jadi karena saya sudah 2 tahun di Perancis, mereka anggap saya atau ya dikonsider sebagai mahasiswa Perancis. Dan kalau seandainya kalian mahasiswa Perancis, kalian harus bikin magang internasional wajib. Tapi kalau seandainya kalian baru sampai di Perancis, kalian boleh bikin magang di Perancis atau di Paris karena itu dikonsider sebagai aktivitas internasional. Jadi magang pertama, setelah semester pertama saya pergi ke Amsterdam. Terus saya tinggal di Amsterdam selama 6 bulan. Nanti saya akan jelasin apa yang saya lakukan di Amsterdam. Terus magang keduanya, jadi saya selesai bulan Juni atau gitu, dan ada lagi magang kedua di semester ketiga, ya semester ketiga untuk 2 bulan atau 3 bulan maksimal. Dan waktu itulah saya pergi ke Bali. Terus magang terakhir saya waktu itu adalah di Paris sendiri, karena memang saya bikin strateginya di magang terakhir, saya pengen magang di Paris supaya saya suatu hari atau supaya setelah akhir magang moga-moganya diterima oleh perusahaan di mana saya bikin magang. Sayangnya saya nggak dilanjut untuk kuliah, saya nggak dilanjut untuk kerja di sana karena memang nggak tahu, susah sekali karena memang bahasa Perancis saya kurang mumpuni. Jadi anyway, akhirnya saya selesai magang dan saya akhirnya dapat wisudanya, dapat diplomanya bulan-bulan Oktober 2019 atau Oktober November 2019. So, seperti itulah. Untuk kuliah di Prancis kemarin itu, yang saya lakukan adalah, saya itu kan waktu di Toulouse, nama kota di mana saya belajar bahasa Prancis itu adalah Toulouse di selatan Prancis. Jadi selama saya kuliah bahasa Prancis, saya selalu apply untuk cari universitas dimanapun yang bisa terima saya untuk S2-nya. Karena memang awalnya saya kesini untuk bikin kuliah S2 atau untuk master. Terus saya terus apply. Tahun pertama saya nggak keterima dimanapun, karena waktu tahun pertama saya lebih fokus di Toulouse sendiri karena saya nggak mau pindah jauh-jauh. Dan tahun kedua belajar bahasa Perancis saya tetap apply dan akhirnya saya diterima karena saya lebih menyebar kemanapun surat lamarannya. Terus yang saya lakukan kemarin itu, jadi kalian catat ya kalau seandainya kalian mau apply
untuk kuliah di Prancis ini akan berlaku dimanapun. Kalau seandainya kalian masih di Indonesia atau kalian sudah di Paris atau di Prancis sendiri, yang namanya apply atau yang namanya daftar untuk kuliah di Prancis nggak jauh-jauh beda seperti ini. Jadi caranya adalah pertama, kalian harus pilih jurusan apa yang kalian mau pilih. Misalnya kalian sebelum kalian mulai kuliah kan sudah tahu kan kalian pengen mau kuliah kemana atau jurusan apa. Jadi kalian pilih jurusannya, terus kalian cari nama-nama universitas yang ada di Paris, jadi di Prancis. Jadi kalian bisa boleh ke Paris, ke Toulouse, ke Nantes, ke kemanapun, banyak kota di Prancis. Jadi kalian cari kampusnya, terus kalian cek di sana ada biasanya selalu ada kolom atau section fakultasnya, terus kalian klik ke fakultasnya, kalian baca deskripsinya dan lain-lainnya. Di bawahnya biasanya ada registrasi, jadi biasanya ada registrasi online dan kalian apply gitu. Jadi pertama itu ke website, terus apply. Yang diminta adalah, yang paling penting itu adalah CV. Jadi kalian diminta untuk bikin curriculum vitae. Nanti di sana itu kalian jelaskan nama, biodata setelah kalian, terus riwayat pekerjaan kalau seandainya kalian sudah ada pengalaman magang atau training atau lain-lainnya, terus kampus sendiri, terus hobi, terus kompetens kalian apa, terus skill kalian apa. Ya kalian masukkan semaksimal mungkin yang kalian pikir bisa menunjang profil kalian untuk dilihat, karena biasanya di satu program itu ada satu atau dua yang akan baca CV kalian atau yang akan lihat CV kalian. CV akan dilengkapi dengan lettre de motivation atau motivasi letter. Terus di motivasi letter ini, kalau saya kasih saran, kalian coba bikin yang sangat personal. Kalau seandainya kalian mau bikin satu surat motivasi, coba bikin yang lebih personal, yang lebih ibaratnya menyentuh hati gitu loh. Jadi kalian bikin tujuan hidup kalian, cerita kalian di masa lalu yang kalian hadapi di masa lalu, terus di masa sekarang kalian baru selesai, dan keinginan kalian di kemudian hari. Jadi bikin project akademis setelah lulus atau mungkin selama kuliah atau anyway, kalian bikin motivasi semenarik mungkin, dan jangan copy paste, terus jangan juga pokoknya kalian boleh menyombongkan diri tapi jangan terlalu sombong. Kalian boleh merendahkan diri tapi jangan terlalu rendah. Jadi kalian paham maksud saya. Juga akan butuh dokumen-dokumen dari sekolah. Jadi biasanya kalian akan diminta akta kelahiran, terus ijazah SMA kalau kalian mau S1, atau ijazah S1 kalau mau S2. Terus apalagi semua dokumen yang akan diminta nanti biasanya akan diminta dalam format bahasa Prancis. Kalian akan butuh untuk mentranslate-nya. Jadi kalian bisa translate ke orang-orang translator yang telah otoritasi yang sudah sudah ada kualitasnya untuk menerjemahkan dokumen, dan itu resmi. Jadi nanti biasanya di dokumen yang dituliskan, kalian akan ada capnya. Nah, nanti di capnya itu akan dilihat pokoknya dia official translator atau bukan, seperti itu. Terus kalian apply. Habis itu kalian tunggu. Biasanya beberapa minggu atau beberapa bulan, sebulan mungkin kalian akan dapat jawabannya. Terus nanti kalian akan dapat email dari kampusnya, akankah dilanjutkan. Dan nanti kalau seandainya kalian sudah lulus, sudah diterima di kampusnya, barulah kalian dapat surat yang namanya letter of acceptance atau surat penerimaan, yang dimana surat penerimaan kalian bisa gunakan untuk apply visa ke Perancis sebagai visa pelajar. Jadi seperti itu. Semoga kalian paham videonya. Dan nanti setelah kalian dapat visa, setelah dapat surat pernyataan kalau kalian diterima, baru kalian apply visa. Nanti untuk apply visa akan ada lagi dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. So, seperti itu. Jadi, yang mau saya kasih tahu juga, saya itu berasal dari Padang. Dan saya nggak pernah mimpi kalau seandainya, saya pernah mimpi. Saya tahu saya pernah bermimpi ke Prancis untuk hidup atau visit Prancis. Cuma saya nggak pernah menyangka kalau seandainya mimpi saya dijawab oleh Allah, oleh Tuhan. Dan jadi kalau seandainya saya bisa, kalian juga bisa. Dan jangan pernah pikir sesuatu itu nggak mungkin. Jadi sebenarnya nggak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Cuma kalian harus berusaha dan kalian harus yakin sama diri kalian sendiri. Dan satu lagi, saya cuma ingatkan kalau saya kuliah di sini, saya nggak dapat beasiswa dari pemerintahan Indonesia. Bukan berarti saya nggak senang atau apa, cuma saya mau kasih lihat ke kalian, tanpa beasiswa dari pemerintah, kalian juga bisa hidup di sini.
melanjutkan sekolah kalian, dan satu lagi saya nggak dibantu sama keluarga saya. Jadi saya 100% independen, saya bikin sendiri, saya usaha sendiri. Dan ya, anyway, sekian video hari ini. Saya akan coba kasih lihat lagi nanti. Saya akan kasih kalian beberapa tips lagi untuk kuliah di Prancis. Terus jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dan kita ketemu di video selanjutnya. Oke, subscribe. Thank you, bye-bye.